Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Saudaraku sekalian, ada satu hal yang harus kita selesaikan. Benar-benar harus kita selesaikan. Tanpa kita sadari, seluruh pikiran, perasaan, dan syaraf-syaraf kita telah terkunci dalam kesadaran dan penghayatan. Seakan-akan kesempatan hidup itu hanya satu kali di bumi ini. Walaupun saudara mungkin sudah berulang-ulang mendengar apa yang saya katakan. Bahkan saya sendiri berulang-ulang mengucapkan. Tetapi di dalam bawah sadar kita, di dalam jiwa kita telah tercengkerami oleh satu penghayatan atau bisa dikatakan semacam keyakinan, perasaan bahwa kehidupan itu hanya satu kali di bumi ini. Itulah sebabnya orang tidak ingin melewatkan kesempatan ini untuk menikmati kehidupan seindah-indahnya sekarang ini. Orang tidak mau melewatkan kesempatan menikmati hidup sepuas-puasnya. Dan tidak ingin melewatkan hidup ini, ya, sehingga mau memiliki sebanyak-banyaknya yang bisa dia raih dari dunia. Dan berharap itu membuat hidupnya bahagia, lengkap, utuh, dan berhasil. Kita harus berpikir bahwa hidup di bumi ini bukan satu-satunya kesempatan hidup. Justru kesempatan hidup diberikan Tuhan untuk kita itu nanti. Dan sekarang ini merupakan kesempatan untuk memilih. Apakah kita mau memiliki hidup yang sesungguhnya nanti atau tidak. Dan kalau kita membaca Alkitab, ada pilihan. Apakah kita mau menjadi manusia hari ini atau manusia hari esok? Kalimat yang diucapkan Tuhan Yesus, pernyataan yang diucapkan Tuhan Yesus, bahwa kita tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Kalimat itu saudara sudah jelas menunjukkan bahwa kita harus memilih sepenuhnya bagi Allah atau tidak sama sekali. Kita tidak boleh menjejakkan kaki kita di dua perahu. Tidak boleh menjejakkan kaki kita ke dua dunia. Harus memilih saudaraku. Nah, kalau kita masih tercengkeram oleh perasaan, pikiran, keyakinan, penghayatan bahwa hidup itu hanya sekali di bumi ini, atau merasa bahwa yang namanya hidup itu ya sekarang, setelah mati bukan lagi kehidupan. Nah, kalau masih tercengkerami perasaan, penghayatan seperti itu, kita tidak bisa memilih Allah sepenuhnya. Kita tidak akan pernah bisa mengikut Yesus dengan benar, saudara. Saya juga melawan naluriah itu. Naluriah, perasaan, penghayatan, keyakinan. Seakan-akan yang namanya hidup itu di bumi ini. Sekarang ini. Padahal hidup yang sesungguhnya Allah sediakan nanti.
Ini hanya kesempatan untuk memilih. Kesempatan untuk memilih kok malah dijadikan ajang untuk menikmati hidup sekarang. Ini penyimpangan, saudara. Ini sesat. Jadi, saudara, ayo kita memilih. Ya, lawan naluri yang salah yang sudah kita warisi dari orang tua, dari lingkungan, dan berbagai sumber, ya. Dan kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang memberikan nuansa, memberikan pengaruh, yang memancarkan gairah, seakan-akan hidup itu hanya sekarang ini. Kalau saya mengatakan ini, saudaraku, mengemukakan hal ini, karena saya sudah berjuang, saudara. Dan saya tahu betapa beratnya untuk membunuh naluriah, ya, mematikan naluriah, perasaan, penghayatan bahwa hidup itu hanya sekali di bumi ini. Betapa tidak mudahnya, saudara. Inilah sebenarnya yang dimaksud Tuhan Yesus dengan perkataan, di mana ada hartamu, di situ hatimu berada. Memindahkan hati. Kalau sampai kita berhasil memindahkan hati, oh saudara, kita baru bisa merdeka. Kita bisa mengerti apa artinya takut akan Allah. Karena tidak bisa tidak aku akan menghadap Dia. Kita sudah mulai membayangkan dan memang akan terjadi ketika kita datang menghadap tahta Allah. Bagaimana perasaan kita waktu itu? Kalau kita masih terikat oleh berbagai kesenangan-kesenangan dunia. Apa sikap Tuhan terhadap kita yang menganggap bahwa ada yang berharga selain Dia? Dan pasti ketika kita ada di hadapan Allah yang Maha Agung, aduh saudara, bumi ini yang memang seperti debu kecil dibandingkan dengan jagat raya yang tidak terbatas. Dengan segala keindahan dan kekayaannya tidak berarti. Barulah orang menyesal, ya. Mengapa menghargai dunia begitu rupa sampai tidak menghormati Tuhan secara patut, saudaraku. Kerajaan Allah, kehidupan yang akan datang, itu bukan alam yang tidak bisa kita rasakan hari ini. Sekarang saudara, mari berpikir. Kita dibesarkan dari kecil atau kita dilahirkan, kita diadakan oleh Allah di bumi dengan keadaan alam fisik seperti ini dan kita terbiasa menikmati, mencicipi makanan enak, melihat pemandangan alam, kita memahami yang namanya seni. Lalu nanti waktu mati dunianya lain. Nah kira-kira Allah yang cerdas tidak? Bingung kita. Kok beda ya? Saudara, tadi saya singgung di hadapan tahta Allah itu pasti ada kedahsyatan. Tetapi dunia yang akan datang itu mestinya dunia seperti hari ini. Sebab ketika Allah menciptakan alam semesta, Dia mengatakan di dalam Kejadian 1 ayat 31 itu, sungguh amat baik. Bapak Ibu, kalau saya tidak membacakan ayat Alkitab bukan berarti tidak Alkitabiah ya. Karena saya sudah menjelaskan ini berulang-ulang sehingga dan kita sudah membaca ayat-ayatnya, kadang-kadang saya menjelaskan saja. Dan orang-orang yang baru-baru mengikut khotbah saya sejak ada pandemi COVID-19 atau COVID-19 ini agak bertanya-tanya, loh ini pendeta khotbah kok tidak pakai ayat. Mereka pandang saya atau mereka anggap saya berasumsi. Tidak saudara,
Apa yang saya khotbahkan ini rangkaian dari khotbah panjang yang saya sampaikan dari minggu pagi, minggu sore, nanti Selasa, kadang-kadang Rabu atau Kamis, nanti Jumat, nanti Sabtu seminar, begitu ya. Allah menjadikan segala sesuatunya sungguh amat baik. Sungguh amat baik, minggu lalu sudah saya singgung sungguh ya. Tof, baik itu tof, meot itu very, sungguh. Jadi kalau dikatakan sungguh amat baik, very best, sudah very best lah. Ini berarti saudara, ini ciptaan final yang baik untuk manusia. Ini ciptaan yang final untuk manusia. Nah, orang harus memahami seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa. Bumi inilah sorga. Dan sorga itu saudaraku dari kata zamayim. Zamayim. Ya. Itu bisa berarti langit. Jagat raya ini saudara. Memang ada sorga dalam arti tempat Allah bertahta. Tempat Yesus bertahta. Seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa, saudara bisa membaca dalam kitab Kejadian. Allah hadir di tengah-tengah umat. Bunyi langkahnya pun bisa didengar. Maksudnya bisa interaksi antara Allah dan manusia. Allah di tengah-tengah umat. Nah sekarang manusia yang berdosa mau melihat Allah, bisa mati kita saudara. Nanti kalau sudah pada waktunya di dalam kerajaannya. Jadi surga itu seperti yang saya jelaskan minggu lalu, itu ya alam fisik. Kalau surga bukan alam fisik, tidak perlu dibangkitkan manusia. Kebangkitan dengan tubuh kemuliaan itu tubuh yang dikenakan Yesus. Yang makan roti, makan ikan, minum. Dan beberapa minggu bersama-sama dengan muridnya untuk mendemonstrasikan tubuh kebangkitan. Dan Alkitab berkata kita akan memiliki tubuh seperti tubuhnya. Tubuh Yesus. Itu yang kita harapkan. Saudara tidak usah nunggu sakit. Ya. Kanker stadium 4 atau kanker getah bening. Baru saudara, aduh betapa rentannya hidup manusia. Atau kecelakaan kaki harus diamputasi dua-dua. Atau mata dua-duanya hilang baru. Betapa rentannya hidup ini. Nanti di surga tidak ada kecelakaan semacam itu. Ada orang yang dari lahir sudah memiliki jantung yang kelepnya tidak berjalan dengan baik. Di usia tertentu harus taruh katup saudara. Dengan harga yang sangat tinggi harus dikontrol. Kalau baterainya habis bisa setiap saat dia hilang. Tegang saudara. Hah? Kalau itu kita alami, aduh betapa itu menyedihkan. Dialami orang yang kita kasih lebih menyedihkan lagi. Coba renungkan kebersamaan dengan keluarga, dengan teman. Satu kali harus putus oleh kematian. Apa enggak mengerikan? Lebih baik enggak pernah kenal. Daripada kenal lalu dipisahkan. Lebih baik tidak pernah memiliki orang-orang yang kita kasihi daripada terlanjur punya orang-orang yang kita kasihi sudah terikat dalam kasih dan cinta kasih sayang lalu putus, sakit. Lebih baik tidak pernah kenal. Tetapi Tuhan menyediakan satu tempat yang baru, yaitu langit baru, bumi baru nanti saudara-saudaraku. Dan ini satu kebahagiaan kalau kita boleh memiliki kesempatan seperti ini saudaraku. Indah sekali kalau kita memiliki kesempatan untuk bersama dengan dia saudara. Dan bertemu dengan saudara-saudara kita. Jadi kita sekarang harus memiliki keyakinan, perasaan, penghayatan, naluri bahwa hidup yang sesungguhnya itu nanti.
Kalau seorang pendeta seperti saya tidak memiliki naluri seperti itu, khotbah saya pasti orientasinya dunia ini. Berkat jasmani, mujizat, atau hanya berkutat di masalah doktrin. Seakan-akan dengan mengenal doktrin itu kita sudah mengenal Tuhan dengan baik. Ayo kita berubah, saudaraku. Jadi ketika Tuhan mengatakan sungguh amat baik, model seperti ini loh, sungguh amat baik. Dan Bapak Ibu, saya ingatkan, kalau Tuhan sudah berkata sungguh amat baik untuk bumi ini tidak mungkin lepas kaitannya dengan matahari kita. Matahari kita pasti tidak pernah terlepas dari planet-planet yang lain dalam keluarga matahari, solar system. Matahari kita tidak mungkin lepas dari matahari tetangga. Yang di dalam rangkaian galaksi Milky Way sejumlah sekitar 200 miliar matahari. Pasti semua diatur, kalau tidak tabrakan tidak karu-karuan, saudaraku. Seperti kelereng yang dikocok itu rusak. Nah, semua memiliki tempat dan orbit dan lintasan yang tetap. Itu galaksi Milky Way. Tetangganya ada lagi galaksi Andromeda yang juga memiliki miliar-miliar, ratusan miliar matahari. Semua ini yang dikatakan sungguh amat baik. Saudara, dan ketika Yesus naik ke surga, dia naik dengan tubuh fisik. Ini jelas mengindikasikan bahwa yang dituju itu alam fisik. Henok diangkat tidak diubah loh fisiknya. Elia sama. Musa bisa sama. Yang diperbutkan bukan petoma tapi soma. Petoma itu mayat, tubuhnya. Jadi kita hidup penuh pengharapan. Kalau tubuh fana yang bisa mengalami kematian karena telomer manusia atau semacam baterainya bisa habis. Kita memiliki kebangkitan. Dan itu yang harus menjadi pengharapan kita. Nah, saudara kalau tidak mau menaruh pengharapan untuk itu ya sudah, mau ngapain jadi Kristen? Saya sudah jelaskan minggu lalu, kalau sampai Paulus susah payah memberitakan Injil, di mana setiap kali dia memberitakan Injil selalu berbicara mengenai kebangkitan dari antara orang mati. Lalu dia berkata, aku seperti ini Tuhan, demi kebangkitan. Dan di dalam Filipi pasal 3 ayat 9, 10, 11, 12, Paulus juga mengatakan itu. Ayo kita rubah paradigma berpikir kita, saudara. Nah, ini harus kita yakini. Ketika Allah berkata sungguh amat baik, ini struktur jagat raya ini sudah sempurna. Alam fisik dihadirkan, manusia pun dibuat fisik. Sorga pun fisik. Jadi kalau Yesus berkata aku pergi menyediakan tempat bagimu, bisa berarti aku mati di kayu salib menebus dosa-dosamu, supaya engkau bisa berkenalan, bersekutu kembali dengan Bapa. Itu maksudnya. Tetapi juga bisa berarti aku pergi benar-benar menyediakan secara fisik. Bukan tidak mungkin. Ya kalau saudara tidak mau percaya ya sudah. Tapi kalau saudara, ya khususnya kepada jemaat GSKI Rehoboth, ya mau tidak mau gembala sidang saudara mengajarkan ini. Dan saya bertanggung jawab atas apa yang saya ajarkan. Sangat bertanggung jawab. Saya terus mencari Tuhan. Saya sering mempertanyakan Tuhan, ajaran mana yang kau pandang salah, yang kau aku ajarkan, beritahu. Dan saya bisa berlama-lama duduk diam di kaki Tuhan, saudaraku. Tidak berlebihan, saudaraku. Kadang-kadang jam 1, setengah 2 sampai subuh. Saya tidur jam 8, 9 baru bangun lagi.
Istri saya sempat berkata, "Pap, jangan sering-sering begini ya. Metabolisme tubuhmu nanti kurang baik ya." Tapi saya sering bangun jam 1 lalu susah tidur, susah tutup mata. Sehingga ya saya duduk diam di kaki Tuhan. Termasuk mempersoalkan hal ini. Jadi kita memandang hari depan yang penuh harapan. Tidak ada penyakit, tidak ada wabah, tidak ada tsunami, tidak ada krisis keuangan, tidak ada perang, tidak ada bencana. Jangan curiga, saudara jangan berkata, "Pak, kalau kita pikir begitu kita jadi pesimis hidup, tidak bergairah hidup ini." Enggak. Makanya harus dilengkapi dengan kebenaran yang lebih utuh. Kita memaksimalkan potensi. Karena di surga pun kita akan kembali mengembangkan apa yang Allah sediakan, saudaraku. Dengan teknologi yang sempurna. Kita nikmati di dunia akan datang nanti. Kita bisa menikmati seni. Kita bisa menikmati keindahan musik. Nah, kalau dikatakan di surga ada nyanyian pujian, apa? Berarti nggak ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ada, berarti ada musik. Musik itu ada harmonisasi, ada produk tone, ada harmonisasi fluktuasi nada dan seterusnya. Dinikmati. Ada alunan. Lagu mayor, lagu minor, iya ada alunannya. Coba misalnya lagu minor ya. Ada alunannya. Kemanapun juaku ikut serta, dari Nazaret sampai ke Golgota, setiaku, kesetiaan berpadu indah di hati Bapa. Bila waktu ini cepat berlalu, bila waktu ini cepat berlalu, bersamamu di awan-awan. Pandang mesra wajah agungmu, puaskan kerinduanku. Tuh, coba lihat nadanya. Pikir nggak bagaimana Allah bisa menciptakan do, re, mi, fa, sol, la, si hanya 7. Tapi bisa ribuan jutaan lagu yang bisa tidak sama persis. Coba, hanya 7 nada. Masa ini hanya dinikmati di bumi. Dan segala hal yang indah akan diadakan dan dinikmati oleh moral yang sempurna. Dengan tubuh yang tidak binasa. Kita pilih di sana. Sekarang kita makan enak saja, kelewat enak juga. Kadang-kadang kita harus membayar harga mahal. Artinya makin enak itu ya makin pendek umur kadang-kadang. Yesus berkata, "Aku tidak akan minum anggur ini." Anda ngerti nggak bahwa Yesus tidak berpesta menunggu kita di kerajaan surga? Loh, kita gak mau pesta di bumi. Loh, kita gak mau bikin pesta di sini. Ketika kita merasa ada sukacita, kenikmatan tidak bersama Tuhan, atau tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya, kita berkhianat kepada Tuhan.
Tapi itulah hidup hari-hari kita sebelum kita menyadari hal ini, saudaraku. Ya. Nah, luar biasa kan? Hidup penuh pengharapan. Nah sekarang kemanapun jiwaku ikut serta, ya menderita dulu. Ayo Anda kan pasti menemukan tempat di mana saudara mengabdi kepada Tuhan. Sampai tingkat mengalami penderitaan. Bila waktu ini cepat berlalu bersamamu di awan-awan, pasti ku pandang mesra wajah agungmu, puaskan kerinduanku. Kalau kita tidak berani menaruh hidup kita, kita nggak akan ingin ketemu Tuhan. Kalau kita berani menaruh segenap hidup kita untuk pekerjaannya, untuk kepentingannya, kita tidak punya kesukacitaan, tidak ada sukacita hidup kecuali pulang ke surga bertemu dengan Tuhan. Nah kita sendiri juga nyaris tidak percaya kenapa kita jadi begini ya. Kenapa jadi begini saya? Ya memang harus begitu. Kok jadi seperti aneh? Saudara, ini subjektif ya, tapi saya berbagi saja di kesempatan ini. Saya itu kadang-kadang waktu berdoa berkata begini, ini benar. Kadang-kadang saya berkata begini. Kadang-kadang saya berkata begini, Tuhan, aku sudah seperti orang gila. Aku sudah seperti orang gila. Aku sudah seperti orang tidak waras. Aneh hidup seperti ini. Aku seperti bercumbu dengan bayang-bayang yang orang tidak akan mengerti. Tetapi aku percaya Engkau hidup dan aku memilih Engkau. Saudara, jadi kalau Tuhan belum keburu datang atau Tuhan belum datang kita sudah meninggal, kita akan dibawa pasti di suatu tempat yang nyaman. Hades. Hades. Dunia orang mati tetapi yang nyaman, saudaraku. Itu belum tubuh kebangkitan. Itu belum tubuh kebangkitan, belum. Itu yang dikatakan Yesus tidur di dalam debu. Kalau dikatakan tidur dalam debu, pikiran kita jangan pada debu, abu, atau debu fisik. Artinya dia ada di sana, di sebuah tempat di mana kita belum memiliki tubuh kebangkitan. Kalau saudara tanya apa yang kita lakukan di sana, saya tidak bisa menjawab karena Alkitab tidak mengatakan jelas hal itu dan jangan mengarang. Tapi kalau saudara tanya saya, Bapak yakin surga itu fisik? Ya karena Allah sudah berkata sungguh amat baik. Tuhan juga berkata makan minum bersama kita. Tubuh kebangkitan pun juga Yesus telah peragakan. Belum soal Henok, Elia, Musa yang diangkat. Belum lagi ketika nanti Tuhan bicara soal aku bukan, maksud saya Allah bukan Allah orang mati, Allah orang hidup. Jadi kebangkitan itu ada, hei kamu orang Saduki yang tidak percaya kebangkitan. Jangan hanya mengkhotbahkan kebangkitan secara teori, hayati dan taruh pengharapanmu pada kebangkitan itu. Nah, itu baru konsekuen, saudara. Ya, kalau saya disuruh tulis buku soal kebangkitan, mau buat jurnal atau karya ilmiah apa, enggak sulit. Buka saja sekarang berbagai jurnal yang berbicara mengenai kebangkitan, comot sana comot sini, buka buku yang jumlahnya bisa puluhan. Atau jangan-jangan ratusan. Yang dalam satu komputer kita bisa
berselancar di dalam perpustakaan online. Bisa. Enggak sulit. Tetapi memindahkan hati kita untuk menaruh pengharapan kebangkitan itu, sehingga itu akan melahirkan kehidupan yang dipersembahkan hanya untuk kemuliaan Allah, bukan hal yang mudah. Jadi kalau hanya belajar teologi dengan karya-karya ilmiah, buku-buku teologi itu tidak sulit. Gembel kere di pinggir jalan, gelandangan di pinggir jalan, kita beri makan, kita asuh baik-baik, jadi teolog bisa. Ya tidak semua orang bisa, tapi itu memungkinkan. Dan itu tidak sulit. Tetapi untuk memindahkan hati dan meninggalkan percintaan dunia, oh itu nyawa kita harus diputus. Hanya orang nekat yang bisa. Hanya orang yang nekat seperti Yesus nekat melepaskan semua kemuliaan demi Bapa, baru itu bisa. Jadi waktu kita meninggal, kita di Hades, itu belum kebangkitan, saudaraku. Jadi kalau orang tanya saya, Pak, bagaimana dengan orang yang melihat surga? Nah itu saya tidak bahas sekarang, mungkin lain waktu saya akan bahas. Jadi saudaraku sekalian, di Hades sampai pada waktunya Tuhan Yesus menyatakan diri. Nah orang-orang saleh ini akan dibangkitkan. Dan kita yang masih hidup akan diubah dalam sekejap. Begitu dikatakan dalam 1 Korintus. Diubah dalam sekejap. Saudara yang saya katakan ini semua di Alkitab. Kalau kita satu persatu baca ayat, ya bisa saja, tapi saudara dengar dulu ini ya. Diubah dalam sekejap. Nah itu kejadian yang luar biasa. Itu baru demonstrasi kuasa Allah yang luar biasa. Dan itu hanya satu-satunya kejadian. Nanti waktu Yesus datang, kita diubah dalam sekejap. Satu-satunya kejadian. Dan kita diangkat di sana. Bukan di bumi. Bukan. Tuhan mengatakan kerajaanku bukan di bumi ini. Jelas kok. Kita akan diangkat dan selama-lamanya di surga. Kalau sudah dikatakan selama-lamanya tidak turun naik seperti bendera dikerek atau ditarik. Enggak, saudara. Dan itu yang kita nantikan. Jangan nunggu kena ke stadium 4 baru menyadari betapa rentannya hidup ini, saudaraku. Saudaraku, ayo kita mau berubah ya saudara, mau berubah saudara. Nah, saya menyinggung juga mengenai menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Pak, kalau Allah itu, kalau surga itu adalah alam roh, tetapi bagaimana Pak dengan kita harus menyembah Allah dalam roh dan kebenaran? Nah, saudara harus tahu konteks waktu Tuhan bicara soal menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Ya. Itu percakapan Yesus dengan perempuan Samaria di Perigi Yakub dekat kota Sikar. Perempuan Samaria ini, saudara, itu salah satu dari orang Samaria yang memang tidak boleh menyembah Elohim Yahweh di bait Allah. Karena orang Samaria itu berdarah campuran. Campuran Yahudi dengan bangsa kafir, ya khususnya Asyur. Tahun 722 sebelum Masehi, Israel bagian utara itu ditaklukkan oleh Asyur. Ibu kotanya Samaria, ya Sikem, berpindah-pindah saudara. Dinastinya yang memerintah itu bergonta-ganti, berganti-ganti saudara. Ya, berganti-ganti saudara. Tetapi kalau Israel Selatan itu dinastinya itu
hanya anak-anak Daud. Yang akhirnya runtuh oleh tentara Babel tahun 586. Ya, 586. Saudara, nah orang-orang Israel Utara itu, ya, waktu tahun 722 sebelum Masehi ditawan, orang-orang Asyur memasukkan orang-orang non-Yahudi menduduki Samaria, Sikem dan wilayah sekitarnya. Terjadilah kawin campur antara orang Yahudi dan non-Yahudi, gitu. Nah, ini orang-orang disebut orang-orang Samaria dan mereka tidak boleh menyembah Allah di Bait Allah di Yerusalem, di mana Yerusalem itu di bagian selatan, ibu kota dari kerajaan Daud dan keturunannya atau dinastinya. Maka orang-orang Israel bagian selatan membuat rumah ibadah sendiri di sekitar Betel dan beberapa kota antara perbatasan Israel utara dan selatan. Secara politis supaya masyarakat Israel utara tidak ke Yerusalem. Nah, Yesus berkata, nanti orang menyembah tidak di Yerusalem juga tidak di atas gunung. Namanya Gunung Gerizim. Tempat mereka menyembah Yahweh dengan pola dan caranya orang Israel bagian utara. Yesus berkata nanti tidak di atas gunung, itu Gunung Gerizim. Juga tidak di Yerusalem. Lalu di mana? Dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran. Artinya ibadah tidak dibatasi oleh ruangan. Harus jam berapa, harus di mana, harus pakai cara-cara apa. Tidak. Tetapi ibadah dalam tindakan, dalam perbuatan. Dalam perilaku. Maka Kristen itu luar biasa, saudaraku. Ibadahnya itu bukan seremonial. Ibadahnya itu perbuatan. Maka, saudara, ketika Allah menciptakan langit dan bumi manusia pertama, Allah tidak mengajari orang untuk membuat seremonial atau ritual, enggak. Bekerja itulah ibadah, aboda, ibadah, bekerja. Nanti di langit baru, bumi baru, ibadah kita itu baru benar. Jangan saudara bayangkan nanti kita di surga ngumpul-ngumpul seperti di bumi ini. Bisa, bukan gak bisa, bisa. Tetapi satu kehidupan di mana segala sesuatu yang dilakukan menyukakan hati Allah. Dan pasti segala sesuatu yang dilakukan menyukakan hati Allah itu membuat kebahagiaan masyarakat atau manusia yang hidup. Distribusinya adil. Tidak ada saling membunuh, saling menekan, saling bersikap semenang-menang. Tidak ada. Nah, itu maksudnya. Kenapa? Karena manusia yang masuk ke sana adalah manusia-manusia yang tidak menyakiti sesama. Paling tidak orang-orang yang memiliki irama hidup yang dibahasakan Tuhan dengan kalimat, ketika aku lapar kau beri aku makan, ketika aku telanjang kau memberikan aku pakaian. Nah, orang-orang yang begini nih, yang tidak menyakiti, tidak melukai sesama. Nah, sekarang baru terbukti di tengah-tengah suasana pandemi COVID-19 ini, saudara perhatikan nggak orang lain? Nah, itu baru. Orang-orang seperti ini akan masuk kerajaan surga. Dan orang percaya yang mengalami proses seperti Yesus itu yang akan dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus yang Alkitab katakan menjadi raja-raja. Tentu saya mengatakan ini bukan karena kita haus kedudukan, bukan karena kita gila hormat. Karena memang Allah men-setting itu. Dan Yesus berkata, seperti Bapa memberikan aku kekuasaan, aku akan menetapkan kepada kamu kekuasaan. Aku akan memerintah bersama-sama dengan aku. Sebuah pemerintahan.
Terus terang Bapak Ibu, saya tidak kepikir mau jadi apa nanti. Tapi yang penting aku mau melayani Tuhan. Aku bersama Tuhan, saudaraku. Makanya saudaraku, ada satu lagu ya, yang kalimatnya Tuhan perkenankan aku. Tuhan perkenankan aku selalu ada di sampingmu. Sejak ku hidup di bumi sampai keabadian. Ya. Ini menjadi kerinduan kita, saudaraku. Tuhan perkenankan aku selalu ada di sampingmu. Sejak ku hidup di sampai di keabadian, ku iring Tuhan. Tuhan, ku pegang janjiku setia sebagai sahabatmu, senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa selesai akhirnya. Ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawa ku Tuhan dalam perjuanganmu. Saya terus terang ya, di dalam hati saya sering ada keputusasaan, saudara. Siapa orang yang bisa bersama-sama dengan saya ya memiliki prinsip-prinsip hidup seperti ini. Tapi Tuhan selalu mengirimkan orang-orang yang bisa, yang membuat hati saya terhibur dan kuat bahwa saya tidak sendiri. Ya. Jadi menyembah Allah dalam roh dan kebenaran itu sebuah ibadah. Dalam bentuk tindakan dan perbuatan, saudaraku. Jadi bukan sekedar, saudara, bukan sekedar nyanyi-nyanyi begitu. Banyak orang yang tidak mengerti. Dia pikir dengan nyanyi-nyanyi di gereja dia sudah menyembah Tuhan. Penyembahan yang benar itu tindakan, perbuatan kita, kelakuan kita. Nah, itu menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Nah, orang yang melakukan hidup seperti ini atau menjalani hidup dengan cara ini, orang-orang yang layak nanti memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mari saudara, kita mempercayai, menghayati bahwa kehidupan bukan hanya sekali di bumi. Justru sekarang ini baru merupakan persiapan untuk kekekalan kita, saudaraku. Latihannya di bumi. Saya berapa kali ya dari muda ya sudah mendengar orang berkata, nanti di surga kita nyanyi-nyanyi. Kalau kita tidak bisa menyembah Tuhan di sini, nanti waktu kita mati jadi kayak culun di sana, nggak diterima. Saya tidak mengatakan tidak ada nyanyian, pasti ada nyanyian. Tapi nyanyian itu tidak menentukan seseorang masuk surga, tapi dari perbuatan hidupnya. Jadi jangan yang dipoles itu penyembahannya, pujian dan penyembahannya. Yang dipoles itu kehidupan setiap hari. Yang harus dibenahi itu batin. Kalau menggunakan kalimat yang hari-hari belakangan ini saya ucapkan, menjelajah batinnya. Kesombongan terselubung,
kebanggaan-kebanggaan, ketidakmurnian, ini hati bengkok maksudnya saudara. Ayo kita benahi. Dengan perbuatan, setiap ucapan, semua yang kurenungkan dan pikirkan, ruang ibadahku di setiap langkahku, dimanapun ku berada, menyembah Bapa. Baru itu ibadah yang benar. Jadi gelombang praise and worship yang sudah pernah membahana di negeri ini sampai sekarang masih terasa. Itu bukan jaminan orang-orang itu nanti diterima di surga karena nyanyinya bagus. Karena pujian penyembahannya bagus. Kalau gereja lain, wah musiknya dibuat bagus. Kalau perlu ada orkestranya. Tapi perbuatan hidup kita harus juga bagus sehingga menjadi seperti orkestra yang indah di mata Allah. Jadi jangan kebayang, jangan berpikir nanti yang nyanyi bagus suruh nyanyi lagi di surga. Oh enggak. Kelakuannya itu nyanyian. Kelakuannya itu bro, nyanyian. Nah ini tubuh kebangkitan itu kita akan miliki nanti. Kita nunggu. Ya, rambut saya mulai rontok. Aduh ini kok mulai tipis ya. Dulu saya pernah punya rambut tebal, orang sempat mengagumi dan berkata, Pak rambutnya tebal banget. Iya, tapi sekarang mulai rontok ya. Ini warnanya hitam. Ini hitam dicat, saudara, di toning namanya. Dengan herbal ya. Udah tua saudaraku, udah tua. Tapi enggak apa-apa. Manusia lahiriah kita merosot, tapi manusia batiniah kita dibaharui dari hari ke hari. Ya. Oh puji Tuhan saudaraku. Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya.